channel, welcome to my guys. Kali ini aku akan menceritakan tentang bapak-bapak yang pasti kan akan berpikir, kok bisa ada bapak-bapak seperti ini di dunia ini. Sampai-sampai polisi, pengacara, dan juga para saksi-saksi yang ada di persidangan itu menangis guys, dengan kesaksian dari si Jordan ini. Kita bahas dulu latar belakang bapak-bapak Dajjal yang satu ini, oke? Jordan Michael Hazel lahir di tahun 1990 di Savannah, Georgia. Dia adalah anak yang hiperaktif, suka berpetualang, dan juga sedikit nakal. Di usianya yang menginjak 5 tahun, dia tuh sering mendapatkan pelecehan atau penyiksaan dari lingkungan sekitarnya dan orang terdekatnya guys. Ibunya yang bernama Cindy Zoli sering memperhatikan anaknya Jordan. Kok kayaknya ada yang berbeda ya sama anakku ini? Kok semenjak aku masukkan dia ke sekolah, dia tuh menjadi anak yang pemurung dan pendiam. Ibunya ini bertanyalah kepada si Jordan sebenarnya apa yang terjadi. Ternyata di sekolah dia sering mengalami hal yang tidak baik, seperti dia sering diejek-ejek sama teman-temannya, sampai dia sering dibully habis-habisan di sekolahnya. Tanpa berpikir panjang, ibunya ini langsung membawa si Jordan pergi ke salah satu terapis profesional untuk menghilangkan rasa traumanya. Namun di saat dia memasuki usia remaja, si Jordan ini sering membantah omongan ibunya. Dia mau bebas dan gak mau lagi diatur-atur ibunya. Dia juga bilang dia sering banget mendengarkan suara-suara aneh di telinganya. Pada saat itu, ibunya cuma bisa menenangkan dia dan membawa dia ke psikiater. Hasan menyebutkan bahwa dia menderita skizofrenia, delusi, dan juga paranoid. Kayak dia tuh sering ngehalu gak jelas gitu guys. Dokter menyarankan bahwa dia itu dirawat di rumah sakit aja. Maksudnya itu di rumah sakit jiwa, biar dia tuh bisa dikontrol gitu kan. Tapi ibunya ini nggak mau. Dia yakin anaknya ini bisa sembuh dengan obat-obatan atau terapi tanpa harus ke rumah sakit jiwa. Nah, semenjak dari situlah ibunya ini semakin sering mengantar si Jordan ke rumah sakit untuk terapi. Seiring berjalannya waktu, di saat dia sudah memasuki usia dewasa, ibunya ini memperbolehkan dia pergi sendiri nih ke tempat terapinya. Namun, lama-kelamaan si Jordan ini mulai bosan dan jenuh dengan aktivitasnya itu, dan dia mulai mangkir dari terapinya. Oke, sekarang kita masuk ke cerita percintaan si Jordan. Ketika dia berusia 17 tahun, dia mulai memakai obat-obatan terlarang. Tak hanya itu guys, dia juga terlibat dalam kasus perampokan. Dia mendapatkan hukuman penjara selama 3 tahun. Mendengar hal itu, ibunya ini nggak mau diam aja guys. Ibunya ini melakukan berbagai macam cara supaya anaknya ini bisa bebas dengan cepat. Dan pada akhirnya si Jordan ini mendapatkan atau menjalankan hukuman cuma selama 2 tahun saja. Cepat kali. Korting setahun. Beberapa bulan kemudian ibunya ini menikah lagi untuk kedua kalinya dengan pria lain. Sedangkan si Jordan ini memutuskan untuk ikut dengan ibunya dan juga ayah tirinya. Enggak beberapa lama kemudian mereka sekeluarga pindah ke Tennessee dan di sana dia berkuliah sambil bekerja di restoran pizza. Di tempat kerjanya inilah dia bertemu dengan perempuan yang bernama Kiara. Kiara Hazel lahir pada tahun 1994 di Tennessee. Dia adalah anak yang ceria, baik hati, humble, dan banyak disukai orang. Kayak aku. Nah, dari situlah mereka semakin dekat dan menjalani hubungan yang romantis. Namun, di saat dia masih berkuliah, dia masih memakai obat-obatan terlarang, guys. Sampai pihak kampusnya ini mengetahui hal tersebut dan dia di-DO dari kampusnya. Beberapa bulan kemudian, ternyata ceweknya ini hamil guys, di luar nikah. Lalu dia memberitahu kepada orang tuanya. Disitulah si Kiara ini memperkenalkan si Jordan untuk pertama kalinya. Memang orang tuanya ini sempat kecewa, tapi ya mau gimana lagi kan, udah terjadi. Akhirnya mereka berdua menikah dan menetap di Clarksville. Dan gak jauh juga sih sebenarnya dari keluarga si perempuan ini, si Kiara. Pada tanggal 29 Juli 2014, si Kiara ini melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Kaiden Hazel. 2 tahun kemudian, dia hamil lagi dan melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Jailyn Hazel. Setahun kemudian, si Kiara ini memutuskan untuk bekerja sebagai resepsionis di hotel di dekat rumahnya. Dan sebelum berangkat bekerja, si Kiara ini menitipkan anak-anaknya dulu ke tempat ibunya. Neneknya ini sangat senang karena dia bisa bermain dengan cucu-cucunya. Pada suatu hari setelah si Kiara ini menitipkan anaknya,
lalu pergi bekerja. Kaden yang pada saat itu masih berusia 3 tahun bilang sama neneknya, "Nenek, ayah berbuat jahat sama mama. Ayah mukulin mama, Nek. Ayah membuat mama menangis." Sontak neneknya ini kaget dan dia berusaha untuk tenang karena si Kaden ini kan masih berusia 3 tahun. Dia nggak tahu apa-apa gitu kan. Lalu di saat malam tiba, si Kiara ini menjemput anaknya. Dia menggunakan shawl di lehernya dan ibunya melihat kok ada luka-luka dan lebam di tangan si Kiara ini. Ibunya curiga dong dan dia langsung menyuruh si Kiara ini untuk membuka shawlnya. Si Kiara menurutinya dan disitulah ibunya ini melihat kok ada bekas luka cekikan di lehernya. Bukan luka sih, bekas kayak tangan gitu. Tak lama kemudian HP si Kiara ini berdering. Ternyata yang nelpon ini adalah suaminya si Jordan. Di saat si Kiara mengangkat teleponnya, si Jordan ini membentak-bentak dia dan menyuruhnya untuk pulang. Karena feeling ibunya ini gak enak, ibunya ini menyuruh si Kiara untuk gak pulang dulu malam ini dan menginap di rumah ibunya. Tapi si Kiara ini gak mau guys, dia tetap mau pulang ke rumahnya. Ya mungkin dia takut kali ya sama lakinya. Ibunya ini juga sempat melarang si Kiara membawa cucu-cucunya. Cuma si Kiara ini juga tetap kekeh guys, dia tetap membawa anak-anaknya. Sesampainya di rumah mereka sempat bertengkar hebat guys, adu mulut, sampai si Jordan ini membuang semua foto pernikahannya ke tong sampah. Tiba-tiba ibunya si Jordan ini menelpon ibunya si Kiara, maksudnya itu mertuanya si Kiara ini ya. Dia bilang dia khawatir kalau si Jordan ini bertingkah di luar kendalinya. Terus ibunya si Kiara ini langsung OTW lah tuh ke tempat rumahnya si Kiara. Setibanya di rumahnya si Jordan, ibunya si Kiara ini mengetuk lah itu pintunya si Jordan ini kan. Tapi gak ada satupun yang membukakan pintunya. Tapi ibunya ini mendengar ada suara TV yang menyala. Nah seketika itu juga si ibunya ini berinisiatif lah untuk menelpon ke nomor si Kiara. Dan ternyata yang mengangkat itu siapa? Lakinya. Tanpa basa-basi, dia menyuruh si Jordan membukakan pintu sambil berkata, "Kalau nggak kau bukakan pintu ini dalam 5 menit, bakalan ku telepon polisi." Akhirnya si Jordan ini membukakan pintu sambil membawa sandwich di tangannya. Dan di situ juga si Jordan ini mencoba untuk menghalangi ibu mertuanya ini masuk ke rumahnya. Karena pala dia kan dihalang-halangi gitu, langsunglah dia berlari menerobos ke kamarnya si Kiara dan si Jordan. Disitulah ibunya ini melihat si Kiara ini duduk di pinggiran kaki tempat tidur mereka sambil ada di kepalanya tuh kayak lubang besar bekas peluru gitu. Dengan gemetar dan rasa sedih yang sangat mendalam, dia langsunglah menelpon polisi. Dia teringat sama kedua cucunya dan langsung mencari keberadaan mereka. Tak jauh dari si Kiara, dia mendapati ada tangan kecil yang keluar dari bawah selimut. Ya benar aja, di situ dia mendapati tangan kecil itu adalah tangan dari cucunya si Kaden. Lalu dia menuju ke box bayi yang biasa digunakan tidur oleh si Jaylin. Di situ juga dia mendapati cucu keduanya ini juga udah tewas dengan luka tembak di kepalanya. Kasihan. Tak lama kemudian, polisi dan petugas medis sampailah ke TKP. Dan disitulah mereka menangkap si Jordan ini tanpa perlawanan. Polisi langsung masuk ke rumahnya. Disitulah mereka melihat banyak sekali sirup merah yang bercecer di lantai, di dinding, bahkan di atas plafon rumahnya. Setelah dilakukannya otopsi, ketiga korban ini diketahui bahwa mereka tewas itu karena 2 tembakan di kepalanya. Dokter juga mengatakan bahwa Jaylin yang masih berumur 9 bulan mengalami kerusakan organ yang sangat luar biasa. Dan kematian mereka sejak sehari sebelum mereka ditemukan. Selama proses interogasi, Jordan menunjukkan sikap yang ramah, sopan, dan juga lembut. Sampai polisi ini bingung, karena hal ini sangat jarang ditemukan di saat mereka berhadapan dengan si penjahat. Nah, di saat itulah si Jordan ini mengakui semua perbuatannya. Sekarang kita masuk ke kronologi kejadiannya. Pada tanggal 13 September 2017 sekitar jam 7 malam, si Jordan ini baru pulang dari tempat kerjanya. Sesampainya dia di rumah, mereka berdua sempat cekcok yang membuat si Jordan ini sangat marah sama istrinya. Setelah itu dia keluar dari rumahnya sambil mengendarai mobil. Dia pergi ke rumah temannya untuk mengambil senpi yang sengaja memang dia tinggalkan di rumah temannya itu. Lalu setelah itu dia kembali lagi ke rumahnya. Setelah dia sampai di rumahnya dan duduk di ruang tamunya, si Jordan ini memanggil letukan istrinya. Di saat si Kiara ini udah keluar dari kamarnya, disitulah si Jordan ini mengeluarkan 2 tembakan di kepalanya. Di saat dia sudah mengetahui si Kiara ini udah gak bernapas lagi, disitulah dia langsung menyeret tubuh si Kiara yang udah lemas ini ke kamarnya.
Dia menyandarkan tubuh si Kiara ini tepat di kaki tempat tidur yang biasanya mereka pakai untuk tidur. Gelagapan aku guys ngomongnya karena suara musik itu dari sebelah kanan, sebelah kiri, depan belakang itu ada. Jadi aku tuh kayak nggak konsentrasi. Mudah-mudahan aja ya nggak terekam sampai ke kamera ini. Kalau kerekam ke record, aduh, nggak tahu lagi ngeditnya kayak mana. Lalu si Jordan ini kembali lagi mengendarai mobilnya menuju tempat restoran yang biasa dia gunakan untuk nongkrong-nongkrong sama keluarganya. Ya lumayan jauh lah dari rumahnya. Sesampainya di tempat itu, si Jordan ini langsung menelpon ibunya. Tapi dia tuh nggak menceritakan bahwasannya malam itu sudah terjadi hal yang tidak baik. Bukan, dia tuh cuma menceritakan dia sedang berantem sama si Kiara. Di situ ibunya cuma menyuruh si Jordan ini keluar dari rumahnya untuk meredam emosi dia. Setelah dia sudah selesai ngomong sama ibunya, dia langsung kembali lagi ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia menemukan anaknya si Kaiden itu menangis sambil ingin memeluk ayahnya. Tanpa belas kasihan, dia langsung menembak ke lapas si Kaiden ini, guys. Tak hanya itu, dia juga langsung ke box bayi yang tempat biasanya itu si Kaiden ini tidurin kan. Di situ dia langsung menembak juga ke lapas si Kaiden ini. Setelah dia sudah melakukan aksinya itu, dia langsung tidur guys di samping mayat istrinya tadi. Astaga, Jordan. Di saat polisi ini menanyakan kenapa kamu melakukan hal itu, dia cuma menjawab, dia hanya ingin memulai hidup baru guys. Hidup baru. Ya memulai hidup baru itu maksudnya kan kamu ceraikan dulu istrimu atau kamu nikah sama orang lagi atau kayak mana gitu kan, bukannya kamu malah menghabisi anak dan istrimu. Jordan bunga. Akhirnya hakim pun memutuskan si Jordan ini divonis hukuman 110 tahun penjara dengan kemungkinan bebas bersyarat, yang artinya dia bakalan bebas di tahun 2136. Itu pun kalau dia masih hidup. Sangat mengerikan sekali kasus ini guys, sampai aku tuh ngomong pun bertele-tele gitu. Ya semoga aja kita jadi orang tua yang baik ya guys, jangan kayak si Jordan ini. Amin.